Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Gama takbir dilantunkan, gama takbir dikumandangkan. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala di hari Idul Fitri, di hari Idul Fitr, di hari yang dimana kita disyariatkan untuk bersukacita. Di hari yang dimana kita dilarang untuk puasa. Selesai Ramadan tidak terasa. Sekarang adalah hari Idul Fitri. Kita berharap diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalan yang dilakukan. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, memberikan kepada kita kesyukuran, memberikan kepada kita segala sesuatu yang dapat menyenangkan hati kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Idul Fitri adalah hari raya. Idul Fitri adalah hari lebaran. Idul Fitri hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali di Idul Fitri tersebut kita dengan bersama-sama mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat dilaksanakannya sholat. Benar, kita sudah selesai sholat subuh. Kemudian kita siap-siap untuk melaksanakan sholat Id. Hari raya kita adalah A'yadun Rabbaniyah. Hari raya kita adalah hari raya yang mengingatkan kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan kita bertasbih, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. A'yaduna ijtima'iyah. Hari raya kita juga ada hari raya sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. A'yadun Rabbaniyah wa a'yadun ijtima'iyah. Hari raya kita diawali dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya kita juga hari raya yang kepedulian sosial. Makanya kalau dalam Idul Fitri jangan sampai masih ada orang minta-minta. Walaupun sekarang trennya orang minta-minta bukan karena dia membutuhkan, kebanyakan gara-gara menjadi sebuah kebiasaan atau kemalasan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Aghnu ma'anis su'al. Kenapa disyariatkan? Ketika Idul Fitri ada zakat fitrah yang ditunaikan, yang dibayarkan sebelum pelaksanakan sholat Id. Semoga seluruh pemirsa, seluruh mitra-mitra sudah melaksanakan ibadah zakat fitrah sebelum kita melaksanakan sholat Id. Bahkan para ulama membolehkan untuk didahulukan, ta'jil, disegerakan beberapa hari sebelum melaksanakan Idul Fitri. Agar di hari raya tersebut nggak ada orang minta-minta. Aghnu ma'anis su'al. Agar di hari raya tersebut semua orang bersuka cita. Agar di hari raya tersebut tidak ada orang yang bersedih. Karena ini adalah hari kegembiraan, hari sukacita. Bahkan Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mentolerir hiburan-hiburan yang diperkenankan di hari raya tersebut. A'yadun Rabbaniyah wa a'yadun ijtima'iyah. Bersyukurlah yang memulai hari raya tersebut dengan dia bersih-bersih. Dia mandi yang sempurna. Dia pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang terbaik. Kalau ada punya pakaian baru, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang ke masjid, datang ke tempat-tempat dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Di awal tersebut sebelumnya, karena hari raya Idul Fitri, disunnahkan kita untuk mengkonsumsi kurma, karena untuk menegaskan nggak ada lagi puasa. Hari raya Idul Fitri, yang salah satu maknanya adalah kembali kita sarapan pagi. Sarapan paginya dengan mungkin makan kurma, dengan minum, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke masjid, dengarkan, kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan nasihat-nasihat, kita jaga pandangan, kita tebarkan salam, kita upayakan jalannya dari satu ke tempatnya tersebut, kemudian pulangnya dari jalan yang berbeda, mukhalafatut thariq. Kita sebarkan salam, kita sebarkan kedamaian, kita sebarkan kegembiraan, karena itulah yang disunnahkan di dalam hari raya Idul Fitri. Ada orang demen berfoto-foto, silahkan. Mudah-mudahan itu adalah bagian daripada memperlihatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillahi rabbil alamin. Idul Fitri adalah momen kita merayakan kegembiraan, dan merayakan kegembiraan itu biar begitu gembira
Maka dengan kita berkumpul, yang dari kota pulang mudik, bersyukurlah yang punya orang tua masih hidup, kemudian bisa berkumpul dengan keluarganya. Yang mungkin karena satu dan halangan tetap jalin komunikasi, sambung hubungan kekerabatan. Kita mengenal dengan istilah silaturahim, sebuah terminologi syariat yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Silaturahmi, nyambung hubungan keluarga, yang mungkin kita jarang ketemu sekarang. Kita usahakan untuk bertemu. Karena apa? Gembira. Gembiranya itu dengan bertemu, berkumpul. Gembiranya dengan ketemu dengan sanak famili. Gembiranya dengan anggota keluarga. Gembiranya dengan keluarga besar. Sama-sama berkumpul, sama-sama bertakbir, sama-sama mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim adalah sebuah syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disebutkan di dalam banyak ayat. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sayyiduna Maulana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Wahai orang-orang yang ingin dipanjangkan usianya, wahai mereka yang ingin dilapangkan rezekinya, maka tipsnya silaturrahim. Social capital, modal sosial, dengan kita menyambung hubungan silaturahim. Dalam silaturahim tersebut yang bisa berkunjung datang, alhamdulillah. Yang karena satu dan lain hal terhalangi, jalin komunikasi. Jangan delete kontak, jangan blok kontaknya tersebut. Enggak, ini saatnya kita menyambung hubungan silaturahim. Jangan perhitungan, laisal wasil bil mukafi. Jangan kalau dia menghubungi saya baru saya hubungin, kalau dia mengunjungi rumah saya baru saya kunjungi. Enggak, bukan itu silaturahim. Silaturahim adalah orang yang tidak melihat apakah dia dihubungin, dikunjungin, ditelepon, enggak, tapi dialah yang menyambung, dialah yang membina, dialah yang memulai. Dan dengan itu semuanya dilakukan keikhlasan, karena hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim bukanlah sarana untuk kita berbangga-banggaan. Silaturahim bukanlah maksudnya untuk menceritakan bahwasanya kita sudah begini-begini, yang kita bisa saja di situ ada kesombongan. Silaturahim adalah sebuah syariat yang di situ kita menyambung hubungan dengan segala apa yang bisa kita lakukan. Silaturahim juga bukan menjadi ajang untuk kita memperlihatkan kita bisa mengasih hadiah A, mengasih hadiah yang mahal, mengasih hadiah yang penuh barang, enggak. Tapi silaturahim adalah sebuah sarana kita menyambung hubungan tersebut. Bagaimana membina komunikasi, bagaimana peduli kesama-sama saudara, bagaimana kita mendengarkan, bagaimana kita mengetahui, bagaimana kalau mereka adalah orang-orang yang Allah berikan kelapangan rezeki, kita senang. Dan bagaimana jika mereka adalah orang-orang yang Allah coba dengan tantangan, kesulitan, kita bisa membantu dengan apa yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua hamba-hamba Allah memaknai silaturahim dengan membangun hubungan yang baik, dengan senang jika saudaranya senang, dengan sedih jika saudaranya sedih, dan membantu dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ini akan menciptakan ketenangan sosial, keharmonisan di dalam berhubungan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silaturahim adalah sebuah terminologi yang banyak kita dengar di Hari Raya Idul Fitri. Sebuah syariat yang diatur, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang harus, yang nggak boleh dilupakan, maka yang paling dekat. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada seorang sahabat ketika bertanya, siapakah yang orang harus saya berbuat baik kepadanya? Apa kata Sallallahu Alaihi Wasallam? Ummuk, ibumu. Maka yang punya orang tua, ibunya sampai 3 kali, baru bapaknya, terus saudara-saudaranya, terus kerabatnya. Di sini yang mudik, yang perjalanan jauh untuk silaturahim, ingatlah, itu semata-mata dalam rangka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwasanya silaturahim bukan hanya sekedar untuk motif-motif duniawi, tapi dia adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu. Makanya ketika itu ibadah, kita pastikan tubuh kita dalam keadaan fit. Jangan lupa konsumsi asihah, jangan lupa konsumsi delisrum, jangan lupa konsumsi hamhani, madu, kurma, dan semisalnya. Mudah-mudahan perjalanan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu. Niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita merayakan Idul Fitri
dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merayakan Idul Fitri dengan penuh tawadhu, kerendahan hati. Kita merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita. Tidak habis-habis kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya gara-gara Allah lah kita bisa merayakan Idul Fitri. Mari kita panjatkan doa agar apa-apa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan orang-orang dulu yang baik ketika bertemu di hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan yang telah kita lakukan, ketaatan kita selama di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita. Semoga Allah berikan kepada umat Islam kebaikan, keberkahan dimanapun. Sehatkan diri, sucikan hati. Armina Daily, manjadda wajada, sukses.